Di beberapa hari terakhir di awal tahun 2025 ini, AI baru buatan Cina telah menggemparkan dunia teknologi hingga pasar saham. Ya, DeepSeek AI telah menjadi trending topik di berbagai forum media sosial. Banyak video, postingan, hingga berita di TV memberitakan DeepSeek AI. AI ini dikatakan memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan AI-AI yang lain. Bahkan ada berita juga yang menyampaikan bahwasanya DeepSeek AI telah menjadi aplikasi nomor 1 di Google Play Store, mengalahkan ChatGPT dari OpenAI. Tapi, apakah benar DeepSeek AI lebih baik dari ChatGPT? Mari kita bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya, Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Channel yang membahas berbagai AI yang insya Allah bermanfaat untuk bidang pendidikan ataupun penelitian. Di video kali ini, mari kita bahas sekaligus kita demonstrasikan perbandingan antara DeepSeek dan ChatGPT dari OpenAI. DeepSeek dapat kita akses dan kita gunakan secara gratis seperti ChatGPT. Dan sama seperti ChatGPT, DeepSeek juga menyediakan akun berbayar. Tapi biaya berlangganannya jauh lebih murah dari biaya berlangganan ChatGPT. Inilah yang bikin gempar. Dia lebih murah tapi dikatakan lebih akurat. Oke, sekarang mari kita buat akun DeepSeek terlebih dahulu. Untuk membuat akunnya cukup mudah ya. Kita bisa buka Google, kemudian kita bisa cari DeepSeek. Nah, misalkan seperti ini, kemudian kita bisa langsung mengakses di sini www.deepseek.com. Kemudian kita tinggal klik Start Now. Setelah muncul seperti ini, kita bisa login with Google. Kita langsung menggunakan email yang kita inginkan. Misalkan saya menggunakan email yang ini. Lalu kalau muncul tampilan seperti ini, kita tinggal klik lanjutkan atau continue bila browser Anda dalam bahasa Inggris. Dan sudah selesai. Kita sudah punya akun DeepSeek. Nah, di sini saya menyiapkan ChatGPT dan DeepSeek. Sekarang mari kita bandingkan performa dan responnya. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan penting ya yang berkaitan dengan bidang ilmiah, cara membuat gambar, menganalisis data dan sebagainya. Sekarang mari kita bahas secara ilmiah dahulu. Misalkan ya, saya meminta dia membuat pembahasan ilmiah terkait gen-gen yang terlibat dalam mengatur pembelahan sel. Nah, ini langsung pembahasan mendalam. Kita ingin lihat apakah dia mampu. Kemudian ini tinggal kita copy saja ya. Pertama kita copy ke ChatGPT dahulu. Ya, kita paste di sini, kemudian kita lihat respon dia. Nah, ini dia sudah membuatkan. Wah, sekarang tampilannya seperti ini ya, ChatGPT ya, lebih keren ini ya. Kalau ada ini kita klik code it saja. Nah, dia sudah membuat banyak sekali di sini, detail sekali. Kemudian, nah di sini kita lihat. Di sini dia bisa membahas berbagai gen-gen yang memicu pembelahan sel, RAS, MYC, Cyclin D, EGFR. Nah, ini gen-gen yang betul ya, bukan halusinasi. Kalau dulu saya pernah membahas ChatGPT, Cloud Gemini dan sebagainya, kadang hasilnya masih halusinasi ya. Gen-gen yang disampaikan ternyata tidak ada sesuai dengan kenyataan di GenBank yang ada. Kemudian ini bisa kita tutup. Nah, sehingga munculnya seperti ini. Nah, kemudian kita bisa minta dia tolong tambahkan citasi ilmiah beserta referensinya dari tulisan atau pembahasan yang telah Anda buat di atas. Nah, apakah dia sekarang mampu ChatGPT? Kita tunggu responnya. Nah, dia update di sini ya. Dan ini kita lihat sudah muncul citasi-citasinya. Nah, ini ada dang, ada malumbers, ada share dan sebagainya. Kemudian ini referensinya. Sekarang kita coba cek apakah referensinya hallucinated references kayak dulu atau sekarang sudah bagus. Nah, ini bisa kita copy, kita cek di Google. Dan di sini ada ya, Awakening Guardian Angels Brown tahun 2009. Kita lihat di sini. Nah, Brown 2009. Kita coba satu lagi yang ini. Kita copy, kita paste ke sini. Ini Hallmark of Cancer, The Next Generation dari Hanahan tahun 2011. Dan di sini juga Hanahan 2011. Jadinya sekarang ChatGPT sudah bisa membuat tulisan berbasis ilmiah, ada citasi dan ada referensinya. Kita tutup lagi ini. Nah, sekarang kita coba ke DeepSeek.
kita berikan prompt yang sama. Kita copy dari notepad dahulu, kita masukkan di sini, kita lihat apakah dia bisa. Nah, dia memproses. Oke, tadi saya belum mengaktifkan DeepSeek ya. Nah, DeepSeek ini yang menarik. Sebetulnya DeepSeek itu sejak tahun 2023 sudah ada. Tetapi November 2024 lalu dia memunculkan model terbarunya, yaitu DeepSeek R1 ini. Nah, inilah yang bikin heboh. Yang tadi kalau dilihat di grafik itu dia memiliki akurasi yang lebih tinggi. Nah, ini kita tunggu prosesnya. Nah, tanpa kita mengaktifkan DeepSeek pun dia juga bisa membahas seperti ini. Kita coba new chat saja, kemudian kita masukkan lagi, kemudian kita on-kan DeepSeek-nya. Kemudian tinggal kita klik tanda panah ini. Nah, sehingga dia melakukan analisis mendalam. Dan ini tahapannya. Karena analisisnya lebih mendalam, maka responnya lebih lambat ya. Dia tidak langsung menghasilkan respon seperti ChatGPT tadi. Jadinya di sini ada proses secara terstruktur dan sistematis sebelum dia memberikan jawaban dari prompt atau instruksi yang kita berikan. Nah, kemudian sambil menunggu kita copy saja tadi instruksi kedua, tolong tambahkan sitasi ilmiah beserta referensinya. Nah, ini kita masukkan ke sini. Kemudian kita klik tanda panah ini. Dan ini dia juga telah memberikan sitasi. Muncul lagi Hanahan tadi ya. Kemudian ada Dang juga, ada Weinberg. Jadinya hampir sama sitasinya dari ChatGPT maupun DeepSeek. Sehingga dari sini bisa kita lihat ya, baik DeepSeek dan ChatGPT saat ini telah mampu melakukan aktivitas seperti ini. Membuat tulisan berdasarkan sitasi dan referensi yang referensinya tidak halusinasi. Tetapi bisa jadi ya suatu saat kalau kita minta lagi bisa halusinasi juga. Oleh karena itu kita ya tetap harus mengecek begitu. Dan kalau lebih aman lagi ya kita gunakan AI khusus untuk ilmiah. Misalkan typeset, answer this. Nah, bagi teman-teman yang ingin dapat kupon diskon baik untuk answer this dan typeset, silakan nanti komen, nanti akan saya berikan kupon diskonnya. Oke, kemudian saya beri pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita lihat apakah dia tahu hari ini hari apa ya. Ini pertanyaan simpel tapi penting ya. Kita masukkan di sini ke DeepSeek. Apakah dia bisa menjawab? Nah, dia lagi mikir untuk menjawab. Kita tunggu prosesnya. Sambil menunggu prosesnya, mungkin langsung saja saya tanyakan juga pada ChatGPT. Sekarang hari apa dan tanggal berapa? Nah, sekarang hari Sabtu 1 Februari 2025. Betul sekali, sekarang di pagi hari, di hari Sabtu 1 Februari 2025. Nah, di sini ternyata kalau DeepSeek mengatakan hari Rabu 18 Oktober 2023. Oke, menarik ya. Tadi dikatakan DeepSeek lebih akurat, tetapi ketika ditanya sekarang hari apa ternyata tidak akurat. Sekarang kita tanya, siapa Presiden Republik Indonesia saat ini? Kita tanyakan ke DeepSeek dulu karena dia proses berpikirnya lebih panjang. Kemudian sambil menunggu jawaban dari DeepSeek, kita tanyakan kepada ChatGPT. Dan ini saya menggunakan ChatGPT yang gratisan loh ya. DeepSeek-nya ini juga gratisan. Bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana perbandingan antara DeepSeek dan ChatGPT yang berbayar, silakan nanti komen di video ini. Mungkin nanti akan saya buat videonya membahas ChatGPT Pro dan DeepSeek Pro ya. Sama-sama berbayar, tapi tadi saya katakan DeepSeek jauh lebih murah daripada ChatGPT. Di sini katanya ChatGPT Presiden Republik Indonesia adalah Prabowo Subianto. Betul ya? Karena sekarang kita sudah punya presiden baru. Sedangkan di sini di DeepSeek apakah dia juga update? Nah, di sini dikatakan presidennya masih Joko Widodo. Oke ya. Sekarang kita coba cek menggunakan yang lain. Kapan tanggal batas pengetahuan Anda? Ini penting sekali. Kalau kita ingin mengecek performa, kita ingin mengecek manakah yang terbaik dari berbagai AI, kita harus tahu cut off date-nya ya, cut off date untuk knowledge-nya. Pengetahuan yang dia kumpulkan atau yang dapat dia akses itu sampai tanggal berapa, sehingga kalau kita ingin mendiskusikan sesuatu apakah hasil diskusinya sudah update atau belum. Ini kita copy, kita masukkan ke DeepSeek terlebih dahulu, kemudian kita masukkan juga ke ChatGPT. Kita lihat batas pengetahuan saya sebelum diperbarui. Di sini dikatakan Juni 2024, beberapa bulan lalu ya. Sekarang Januari 2025. Namun saya dapat mencari informasi terkini secara real time jika diperlukan. Wah, menarik ya. Di sini tanggal batas pengetahuan saya adalah Desember 2023. Wah, lebih lama ya ternyata ya dibandingkan ChatGPT.
sudah 1 tahun lebih jadinya. Sekarang kan Januari 2025. Nah, sekarang kita coba ya, karena ini kan dikatakan Juni 2024 tapi dia bisa mencari real time. Sekarang kita coba minta tanya seperti ini. Tolong list topik yang lagi tren di awal tahun 2025 ini. Nah, kita coba ya. Ini kita masukkan, kemudian kita juga coba di DeepSeek dia bisa jawab nggak? Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini, nah ini kenaikan pajak pertambahan nilai. Nah, ini bukan saya loh yang bilang ya. Ini ChatGPT yang ngomong ya. Ini menjadi trending topik di awal tahun ini. Kemudian no buy challenge, kemudian digital detox, asisten pribadi berbasis AI, trend fashion 2025. Kemudian ini ada social commerce yang semakin canggih dan sebagainya. Di sini ada sumbernya. Sumbernya bisa kita akses. ChatGPT sekarang jauh lebih bagus ternyata. Mungkin juga melihat bagaimana persaingan dari AI lain ya, sehingga dia selalu update begitu. Kemudian ini DeepSeek. Nah, di sini DeepSeek bisa menjawab ya apa saja trending dari tahun ini. Tetapi kita lihat ya, apakah update juga atau tidak. Ya, secara umum juga tidak terlalu out of the date sih ya, tetapi tadi yang perlu kita ketahui dia di sini dikatakan informasi aktual ini dikatakan seperti ini ya. Prediksi ini didasarkan pada tren yang muncul hingga 2023. Jadinya ini hanya prediksi ya, karena dia hanya bisa mengakses informasi hingga tahun 2023 gitu. Nah, sekarang kita coba tes. Apakah dia bisa membuat gambar? Nah, kita ingin buat gambar seperti ini. Buat gambar seorang laki-laki Indonesia yang menggunakan pakaian khas Indonesia, gaya gambarnya natural bukan kartun, dengan latar belakang pemandangan indah dan luar biasa khas Indonesia. Kita copy ke DeepSeek, apakah dia bisa membuat gambar? Sambil menunggu dia, kita coba copy juga promptnya ke ChatGPT. Lagi-lagi ya, dua-duanya ini gratisan ya, jadinya jangan mengira oh ini ChatGPT-nya jangan-jangan berbayar jadinya hasilnya lebih bagus gitu. Dan ini saya seobjektif mungkin ya dari perspektif saya. Nanti silakan kok ada yang punya hasil yang berbeda enggak masalah. Ya. Oke, ini gambarnya. Nah, ini laki-laki Indonesia tetapi kok kayaknya kurang Indonesia ya. Tetapi ini gambar pemandangannya luar biasa, kemudian bajunya juga bagus. Sekarang kita lihat di sini apakah dia bisa buat. Nah, ini ya. Nah, ini ada deskripsi gambarnya, subjeknya. Jadinya dia semacam buatkan instruksi atau promptnya. Yang prompt ini kemudian dia rekomendasikan untuk di copy atau disalin ke DALL-E ataupun ke Stable Diffusion. Ya, jadinya menggunakan platform yang lain. Sedangkan ChatGPT sudah bisa langsung membuatkan gambar. Kemudian kita coba cek lagi. Nah, sekarang perhitungan matematis ya. Hari ini saya punya 10 apel. Pekan lalu saya makan 3 apel tersebut. Kemudian hari ini saya makan 1 jeruk. Lalu setelah ini saya makan 1 pisang. Nah, misalkan seperti ini ya. Berapa apel yang tersisa untuk nanti sore? Nah, ini kita coba. Dia bisa mikir apa enggak? Kita copy ke DeepSeek dahulu. Kemudian kita copy juga ke ChatGPT. Ini saya juga nggak mau prediksi loh ya. Tadi saya kira DeepSeek itu responnya lebih bagus, lebih update ya. Ternyata sampai beberapa pertanyaan terakhir saya kok sementara masih condong ke ChatGPT ya. Nah, ini hari ini Anda memiliki 10 apel. Dia detailkan seperti ini. Jadi jumlah apel yang tersisa untuk nanti sore tetap 10 apel. Oke, bagus ya. Karena ini saya katakan hari ini itu 10 apel. Yang saya makan 3 apel itu pekan lalu. Jadinya ya tetap 10 apel. Saya makan buah lain di hari ini juga, tetapi bukan apel. Kalau di DeepSeek, wah ini prosesnya panjang. Dan nah ini alhamdulillah ya, dia bisa menjawab juga. Tidak ada apel yang dimakan hari ini atau nanti sore, jadi apel tetap tersisa 10. Oke, sekarang kita coba edit promptnya. Kita edit pertanyaannya. Misalkan ini, 2 pekan lalu. Karena dulu saya juga pernah ya membuat video kayak pertanyaan jebakan seperti ini dan beberapa chatbot AI ya ternyata jawabannya salah gitu ya. Jadinya apa ya, proses berpikir matematisnya kurang. Nah, sekarang kita ganti 2 pekan lalu saya punya 10 apel. Pekan lalu saya makan 3 apel. Harapannya jawabannya 7. Kita copy ke sini.
Kemudian ini juga kita masukkan ke sini. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, ini langsung dia jawab tinggal 7 apel. Betul. Oke. Yang ini. Nah, ini 7 apel. Wah, jadinya kemampuan matematisnya juga bagus ini, DeepSeek ini. Kemudian kita coba tingkatkan pertanyaannya. Nah, sekarang kita coba attach file. Lampirkan file. Nah, ini sama-sama punya menu lampiran ya. Kita ke DeepSeek dahulu saja. Ya, kita klik menu lampirannya ini. Kemudian kita cari ya data. Oke, misalkan salah satu data dari pelatihan yang saya isi ya. Kebetulan di tahun 2024 dan 2025 ini banyak sekali lembaga dan kampus yang mengundang saya. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengundang saya juga siap meluncur terbang ke kampus Bapak Ibu ya. Misalkan yang ini saja ya, analisis data. Kemudian saya cari data yang sederhana saja, UJT berpasangan. Nah, ini ya. Oke, ini saya upload di sini. Nah, kemudian kita masukkan ini ya, hitung rata dari file tersebut ya. Baik data pretest maupun posttest. Nah, ini ada data pretest posttest siswa ya. Nah, kemudian kita klik tanda panah ini. Lalu di sini juga ya, kita upload from computer, kemudian kita pilih tadi datanya, data UJT berpasangan. Kemudian kita tanyakan dengan yang sama. Oke, kita tunggu prosesnya. Wah, dia analisis ini ya. Jadinya dia juga bisa menganalisis data. Tapi ini masih sederhana nih. Kita cuma minta menghitung rata. Kita lihat DeepSeek. Nah, DeepSeek sudah ini 30 sama 56,1. Jadinya dia bisa memproses ya, ini datanya betul, ini data-datanya seperti ini ya. Kemudian ratanya juga betul. Nah, sekarang ini juga betul ya. Nah, kalau di ChatGPT sekarang dia sudah free plan limit, jadinya sudah nggak bisa optimal ya. Karena kalau kita pakai gratisan kan kita bisa ya menggunakan model ChatGPT terbaru, tetapi batasannya per hari juga terbatas begitu. Nah, sekarang kita coba DeepSeek ya. Ya, buat grafik dari data tersebut. Dan ini hasilnya ya. Kita minta buat grafik tapi dia hanya memberikan data analisis deskriptifnya dan langkah-langkahnya serta script Python-nya, tetapi tidak langsung muncul gambar di sini. Nah, sedangkan di ChatGPT ini kita tidak mungkin melakukannya ya. Kemudian ini coba, nah ini lakukan analisis UJT. Buat grafik aja enggak bisa, jadinya saya mungkin agak pesimis ya, dia bisa melakukan analisis UJT atau tidak. Dulu saya pernah nyoba melakukan analisis UJT berpasangan pada ChatGPT yang gratisan, dia bisa melakukannya gitu ya. Tetapi tentu perlu kita cek juga ya, karena AI itu kan kita nggak bisa percaya 100%. Kalau kita kurang yakin ya mending pakai software analisis data daripada kita menggunakan chatbot AI untuk melakukan analisis data. Nah, ini dia memproses ya, ternyata dia bisa ngitung juga menggunakan UJT. Wah, tadi saya salah prediksi, mohon maaf DeepSeek ya, ternyata DeepSeek juga mampu ini melakukan UJT berpasangan. Nah, ini dia perlihatkan proses perhitungannya. Wah, keren juga jadinya ya, dia bisa. Nah, nanti mungkin di kesempatan selanjutnya kita coba analisis lebih lanjut UJT berpasangan. Ini kan termasuk yang paling sederhana. Kita coba nanti ANACOVA, regresi dan sebagainya. Oke, dan ini bagus ya. Hasilnya sudah didapat dan p-value-nya betul ya. Memang data ini signifikan perbedaannya antara pretest dan posttest. Nah, di sini ChatGPT-nya sudah tidak bisa ya. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas ya. Salah satu AI agregator, Super AI ya. Nah, di Super AI ini dia mengumpulkan berbagai AI ya, dengan biaya yang murah. Karena kalau ChatGPT kita berlangganan itu sampai $20 per bulan. Sedangkan kalau DeepSeek ini nggak sampai $1 kalau nggak salah ya. Pokoknya murah sekali ya. Nah, kalau ingin bisa mengakses ChatGPT dengan jauh lebih murah, silakan. Ini nanti saya copy di link deskripsi sama kolom komentar, atau silakan lihat video saya pekan lalu. Dengan Super AI ini bisa kita lihat ya. Nah, ini tampilannya Super AI. Kita bisa nanti menggunakan berbagai model ya, ada ChatGPT, ada Gemini atau Gemini, ada Llama, ada Solver Pro dan ada Coder Pro ya. Dan ini biayanya cuma
49.000. Tetapi kalau menggunakan link ini atau kupon ini, maka nanti ada potongan 10% kalau tidak salah ya. Jadinya ini saya dapat kupon dari Super AI yang nanti bisa silakan Bapak Ibu atau Anda gunakan kalau ingin nyoba ya. Dia ini legal dan unlimited ya, jadinya bebas menggunakannya, dan di video sebelumnya saya telah membahas berbagai keunggulannya. Dan ini memang Super AI ini ya semacam ngambil API ya, API ya dari OpenAI, jadinya memang asli dari ChatGPT ya, setahu saya seperti itu. Tetapi tentunya karena bukan platform langsung dari OpenAI, tentunya nanti ya kita mungkin ngepromnya juga harus dari awal dan sebagainya untuk mendapatkan apa ya, respon yang lebih optimal begitu ya. Oke, mungkin itu dulu dari saya ya. Lagi-lagi kalau bagi Bapak Ibu atau teman-teman ingin tahu perbandingan antara ChatGPT yang Pro yang berbayar langsung dari OpenAI, bukan AI aggregator, dan menggunakan DeepSeek yang berbayar, bagaimana perbandingannya, silakan komen di YouTube ini, dan insya Allah nanti akan saya buat video untuk membahas hal tersebut. Dan lagi-lagi kalau ingin yang ChatGPT yang versi berbayar namun yang lebih murah dan mendapatkan platform lain juga sekaligus, silahkan menggunakan Super AI. Oke, demikian penjelasan saya terkait perbandingan DeepSeek, AI terbaru buatan Cina yang sudah membuat gempar dunia, dengan ChatGPT, salah satu chatbot yang memang paling terkenal dan paling populer hingga 2024 kemarin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.